Tahukah kamu, kalau makan tomat bersama makanan tertentu ternyata bisa meningkatkan risiko kanker dan demensia? Tomat memang dikenal sehat, tapi manfaatnya bisa makin terasa atau malah hilang, tergantung dengan makanan apa kita mengonsumsinya. Jadi, penting banget nih buat tahu cara makan tomat yang benar supaya manfaat kesehatannya tetap maksimal. Kalau salah padanan, bukan sehat yang didapat, tapi malah bisa berdampak buruk untuk tubuh. Duh, repot juga ya. Nah, hari ini bareng Dokter Koco, kita bakal bahas 3 makanan yang sebaiknya jangan dikonsumsi bersamaan dengan tomat dan 3 makanan yang justru paling cocok dikombinasikan, semua demi bantu mencegah kanker dan demensia. Halo semuanya, aku doktermu, Dokter Kocho. Masih ada yang belum tekan tombol subscribe? Yuk langsung tekan subscribe dan like sekarang juga. Bagikan juga video ini ke orang-orang tersayang dan kenalkan mereka pada Dokter Kocho kesayangan kalian. Aku janji, aku akan terus menghadirkan informasi kesehatan terbaik yang bermanfaat dan mudah dipahami. Saat kita makan, kita nggak cuma konsumsi satu bahan saja. Tapi setiap hidangan biasanya terdiri dari berbagai bahan yang saling melengkapi rasa dan nutrisinya. Tapi ingat, walaupun rasanya cocok di lidah, belum tentu nutrisinya juga cocok di tubuh. Kombinasi makanan yang kurang tepat justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan, bahkan bisa memicu penyakit serius seperti kanker dan demensia. Setiap bahan alami punya kandungan gizi bermanfaat masing-masing, jadi mengenali dengan baik dan mengonsumsinya dengan cara yang tepat adalah kebiasaan terbaik buat menjaga kesehatan kita. Dokter Kocho akan selalu hadir untuk mendukungmu membentuk kebiasaan hidup yang lebih sehat dan hidup yang lebih bahagia. Bintang utama kita hari ini adalah tomat, yang masuk dalam daftar top 10 superfood versi majalah Time. Benar-benar makanan ajaib. Tomat kaya akan nutrisi seperti vitamin C, kalium, dan serat makanan, dan yang paling terkenal, tomat mengandung likopen yang tinggi. Zat antioksidan kuat yang sangat baik untuk tubuh. Bahkan ada pepatah lucu yang bilang, saat tomat memerah, dokter jadi pucat. Artinya kalau kamu rajin makan tomat, tubuhmu sehat dan kamu jadi jarang ke dokter. Tapi tunggu dulu, kamu tahu nggak, meskipun tomat itu sehat banget, ada beberapa makanan yang kalau dimakan bareng tomat justru bisa merugikan tubuh kita. Jadi yuk kita cari tahu bareng-bareng, kita akan bahas 3 makanan terburuk yang sebaiknya tidak dikombinasikan dengan tomat karena bisa berdampak negatif bagi kesehatan, dan 3 makanan terbaik yang justru cocok dipadukan dengan tomat. Pertama-tama, kombinasi yang paling buruk dengan tomat adalah gula. Kaget ya? Di hari-hari yang panas, nggak jarang orang menikmati tomat dengan menaburkan banyak gula, menambahkan es batu, lalu disantap manis-manis atau bahkan diasinkan dengan gula. Tapi hati-hati, gula dan tomat itu kombinasi yang benar-benar nggak cocok. Soalnya, gula bisa merusak kandungan gizi dalam tomat. Walaupun kita makan tomat demi kesehatan, kalau ditambah gula, manfaatnya langsung hilang begitu saja. Saat kita makan, tubuh butuh vitamin B untuk membantu memecah gula. Jadi saat tomat dimakan bareng gula, kandungan vitamin B dalam tomat malah habis dipakai buat proses gula itu sendiri. Dan akhirnya tubuh kita jadi lebih sedikit menyerap gizinya. Selain itu, konsumsi gula juga bisa langsung bikin kadar gula darah naik, dan itu lebih parah lagi. Kita semua tahu kan, kalau gula itu musuh besar bagi kesehatan, tentu saja sesekali makan tomat pakai gula nggak langsung bikin sakit. Tapi masalahnya, kebiasaan itu kalau jadi rutin bisa bahaya. Soalnya pola makan kita bukan soal satu makanan aja, tapi tentang keseluruhan gaya hidup. Kalau kita sering makan karbohidrat olahan, makanan manis, dan masih ditutup dengan pencuci mulut yang penuh gula, ya cepat banget total konsumsi gulanya jadi tinggi. Menurut data FDA tentang asupan gula masyarakat, kita sebenarnya sudah melewati batas aman dari makanan sehari-hari aja. Kebiasaan makan makanan penutup manis itu bikin konsumsi gula kita dalam setahun naik drastis. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, terlalu sering makan makanan manis bisa bikin otak kita mengecil, terutama bagian hipokampus, yaitu bagian otak yang mengatur memori. Kalau hipokampus menyusut, kemampuan berpikir, merencanakan, menilai, dan mengingat juga menurun drastis, dan itu bisa meningkatkan risiko demensia. Bukan cuma itu, gula berlebih juga bisa meningkatkan risiko diabetes tipe 2 dan kanker. Demi kesehatanmu, penting banget buat mulai mengurangi gula mulai hari ini juga. Jadi, gimana dong cara menikmati tomat dengan lebih sehat? Yuk, kita cari tahu bareng. Jadi, hal pertama yang aku rekomendasikan untuk dipadukan dengan tomat adalah garam, bukan gula. Kedengarannya agak aneh ya. Mungkin kamu langsung berpikir, gula dan garam, dua-duanya kan nggak baik untuk kesehatan dan harus dikurangi.
Tentu saja, kalau dikonsumsi berlebihan, dua-duanya bisa berdampak negatif. Tapi kalau tomat dipadukan dengan sedikit garam, justru bisa memberi manfaat. Apalagi tomat itu kaya banget vitamin C, yang penting untuk produksi kolagen dan bantu melawan sel kanker. Jadi bukan cuma menjaga kesehatan, tapi juga bikin kulit tetap sehat dan awet muda. Tapi masalahnya, vitamin C dalam tomat itu mudah banget teroksidasi saat terkena oksigen di udara. Nah, kalau kita taburi garam di permukaan tomat yang sudah dipotong, garam akan membentuk lapisan tipis yang bantu mencegah proses oksidasi vitamin C tersebut. Masih khawatir soal natrium dan tekanan darah? Tenang, tomat itu juga tinggi kalium yang justru bisa menurunkan tekanan darah dan mengurangi risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Saat kamu menaburkan garam di atas tomat, kalium dan natrium saling menyeimbangkan, dan ini punya efek positif terhadap metabolisme sel dan energi. Selain itu, garam yang ditaburkan pada tomat juga akan dikeluarkan dari tubuh lewat efek diuretik dari kalium, jadi tidak menyebabkan tekanan darah naik atau efek samping lainnya. Jadi nikmati saja dengan tenang. Kedua, pasangan makanan yang benar-benar harus dihindari saat makan tomat adalah bayam. Mungkin kamu berpikir, makan makanan kaya vitamin C seperti tomat bareng bayam yang kaya zat besi itu bagus, apalagi kalau kamu punya anemia atau diabetes. Dan itu memang betul. Tapi buat kamu yang punya masalah ginjal atau fungsi ginjal yang lemah, kombinasi ini justru bisa berbahaya. Masalahnya ada pada zat yang disebut oksalat. Tomat itu bisa meningkatkan penumpukan kalsium dalam tubuh, dan ternyata mengandung oksalat juga. Nah, kalau bicara soal oksalat, bayam mungkin adalah salah satu sumber paling tinggi. Meskipun kamu belum pernah dengar istilahnya, kamu pasti tahu, bayam itu harus direbus dulu sebelum dimakan kan? Saat oksalat bertemu kalsium di dalam darah, mereka bisa membentuk kristal kecil yang tajam, dan ini bisa menumpuk dalam tubuh, menyebabkan nyeri otot, kelemahan otot, bahkan batu ginjal, dan kalau dibiarkan, bisa berisiko kanker juga. Merebus atau memanaskan sayuran ini bisa mengurangi kadar oksalat secara efektif. Jadi buat kamu yang punya masalah ginjal, pastikan bayam dan tomat dimasak dulu, jangan dimakan mentah. Tapi, perhatikan hal penting berikut ini. Ada alasan yang lebih besar kenapa tomat dan bayam sebaiknya nggak dimakan bareng. Zat besi dalam bayam bisa menghambat penyerapan likopen dari tomat. Padahal alasan tomat disebut superfood itu justru karena kandungan likopennya. Likopen adalah senyawa ajaib yang bekerja sebagai antioksidan kuat, membantu mengurangi stres oksidatif dan peradangan di tubuh, serta mencegah kanker. Penelitian menunjukkan bahwa likopen punya efek luar biasa dalam mencegah berbagai jenis kanker, termasuk kanker paru, prostat, payudara, dan usus besar. Senyawa ini juga bagus banget buat menjaga kesehatan pembuluh darah, melindungi dari arteriosklerosis dan penyakit jantung. Tapi menurut hasil penelitian dari tim medis Amerika, kalau tomat dikonsumsi bareng bayam, tingkat penyerapan likopen bisa turun hingga setengahnya. Jadi mulai sekarang, sebaiknya hindari makan tomat dan bayam bersamaan ya. Jadi, kombinasi terbaik berikutnya dengan tomat adalah protein. Faktanya, tomat itu cocok banget dipadukan dengan semua jenis protein, mulai dari telur, daging, sampai tahu. Tomat memang kaya akan vitamin, beta-karoten, likopen, dan mineral. Tapi ada satu hal yang kurang dari tomat. Protein. Kalau tomat dipadukan dengan protein berkualitas tinggi, nilai gizinya jadi lengkap dan saling melengkapi. Dari semua jenis protein, daging adalah yang paling direkomendasikan. Eits, tunggu dulu. Masih ada yang berpikir kalau makan daging itu buruk buat kesehatan? Sama sekali tidak. Justru, seiring bertambahnya usia, penting banget untuk memasukkan daging dalam menu harian. Alasannya? Karena protein. Protein adalah komponen penting dalam tubuh kita, membentuk sel, otot, enzim, hingga hormon. Kalau kita kekurangan protein, bisa muncul berbagai masalah, mulai dari gusi yang menyusut, rambut rontok, sampai tubuh kesulitan membentuk sel imun atau antibodi untuk melawan penyakit. Memang, kacang-kacangan dan tahu juga sumber protein yang baik, tapi protein nabati seringkali tidak mengandung asam amino esensial secara lengkap, atau kadarnya lebih sedikit. Sedangkan protein hewani seperti daging jauh lebih mudah diserap oleh tubuh, apalagi saat sistem pencernaan mulai melemah seiring bertambahnya usia. Bukan cuma otot tubuh, protein juga memengaruhi otot mental kita. Triptofan dalam daging adalah bahan dasar pembentukan serotonin, atau yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan, jadi sangat baik untuk kesehatan mental dan gejala depresi. Khususnya, vitamin B yang ada dalam daging babi bisa membantu mengaktifkan fungsi otak dan mencegah demensia. Tapi perhatikan ini, ada satu hal penting soal konsumsi daging, meskipun sangat bermanfaat. Cairan tubuh kita bersifat basa, sedangkan daging bersifat asam. Nah, disinilah tomat berperan. Tomat sebagai makanan alkali bisa menetralisir keasaman daging, membantu pencernaan protein, dan mengurangi beban kerja lambung. Jadi kombinasi ini benar-benar cocok. Selain itu, kandungan serat tinggi dalam tomat juga bantu menjaga sistem pencernaan tetap lancar, mencegah sembelit, dan pastinya menjaga kesehatan saluran cerna.
Makanan berbahan tomat ketiga yang paling buruk untuk kesehatanmu adalah saus tomat. Saus ini adalah salah satu saus paling terkenal, sering banget dipadukan dengan kentang goreng atau makanan olahan lainnya. Sebenarnya makanan-makanan ini sendiri sudah bermasalah, tapi saus tomat justru menambah masalahnya. Satu sendok makan saus tomat saja bisa mengandung sekitar 4 gram gula, bahkan lebih banyak dibandingkan beberapa camilan coklat. Tapi itu belum semuanya. Kalau kita lihat lebih dalam kandungan gizinya, saus tomat ternyata penuh dengan sirup jagung fruktosa tinggi, garam, pewarna buatan dan bumbu-bumbu sintetis, termasuk berbagai pemanis dan zat aditif makanan. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa karena mengandung tomat, saus tomat lebih sehat dibandingkan saus lainnya. Padahal tomat dalam saus ini sudah kehilangan banyak nutrisinya karena proses pengolahan dan tambahan bahan kimia tadi. Jadi kombinasi terbaik terakhir dengan tomat adalah minyak zaitun. Ada tips menarik nih. Tomat ternyata memberikan manfaat kesehatan yang lebih banyak saat dimasak dibandingkan saat dimakan mentah. Ini karena saat dipanaskan, dinding sel pada tomat akan rusak sehingga antioksidan likopen jadi lebih mudah larut. Nah, yang paling mengejutkan adalah ini. Kamu bisa meningkatkan penyerapan likopen hingga 9 kali lipat hanya dengan memasak tomat menggunakan minyak zaitun. Likopen itu senang banget dengan lemak karena dia larut dalam lemak, jadi penyerapannya jauh lebih optimal kalau dikombinasikan dengan lemak dan minyak zaitun. Yang kaya asam lemak omega 3 adalah pasangan yang sempurna. Asam oleat dalam minyak zaitun adalah lemak baik, yang membantu menurunkan kolesterol jahat LDL dan menjaga kesehatan jantungmu. Selain itu, minyak zaitun juga meningkatkan kadar kolesterol baik HDL, yang berperan penting menjaga jantung dan pembuluh darah tetap sehat. Nggak cuma itu, polifenol dalam minyak zaitun bekerja sama dengan likopen dalam tomat, menciptakan sinergi kuat, yang menjadikan kombinasi ini sebagai pejuang kanker kelas atas. Tomat itu unik karena cara memasaknya bisa mengubah nilai gizinya. Makan tomat mentah bagus untuk dapat vitamin C, tapi kalau dimasak, kamu bisa mendapatkan manfaat likopen yang lebih maksimal. Jadi, entah kamu menambahkan tomat segar ke dalam salad dengan sedikit minyak zaitun, atau memasaknya, pastikan selalu pakai minyak zaitun untuk manfaat yang terbaik. Sampai di sini, kita sudah bahas 3 makanan yang paling buruk dikombinasikan dengan tomat, dan 3 yang paling baik. Sekarang waktunya kita rangkum, yuk. Hindari gula saat makan tomat dan cukup tambahkan sedikit garam sebagai gantinya. Daripada mengombinasikannya dengan bayam yang kaya oksalat, lebih baik pilih daging yang penuh protein. Dan, daripada pakai saus tomat kemasan, lebih sehat kalau kamu memasaknya dengan minyak zaitun. Gimana, masuk akal kan? Aku harap, dengan memilih pasangan yang tepat untuk tomat yang penuh gizi ini, dan mengolahnya dengan benar, kamu bisa menjaga kesehatan tubuhmu dengan lebih baik. Terima kasih banyak sudah seru-seruan bareng aku hari ini. Kalau kamu merasa panduan ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like ya. Dan tolong bagikan juga video ini ke orang-orang tersayang kamu. Aku akan selalu ada di sini, mendoakan kesehatan dan kebahagiaanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini adalah Dr. Kocho. Terima kasih.